Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan tentang perkembangan pendidikan Islam pada masa reformasi. Kami terdiri dari saya sendiri Istiadah dan rekan-rekan saya Ida Himatul Kusniah dan Yusuf Eko Sabtono. Selamat menyaksikan video dari kami. Topik pembahasannya antara lain yaitu yang pertama sejarah reformasi dan perkembangan reformasi di Indonesia. Yang kedua, perkembangan pendidikan Islam pada masa reformasi. Yang ketiga, kurikulum pendidikan Islam pada masa reformasi. Dan yang terakhir, kebijakan-kebijakan pemerintah terhadap pendidikan Islam pada masa reformasi. Langsung saja yang pertama yaitu sejarah reformasi. Reformasi dimulai sejak berakhirnya masa Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto. Lengsernya Soeharto dari kepresidenan pada tahun 1998 menjadi tonggak dimulainya pendidikan Islam pada masa reformasi. Reformasi merupakan suatu perubahan terhadap suatu sistem yang telah ada pada suatu masa. Perubahan yang dimaksud yaitu perubahan secara drastis untuk perbaikan di bidang sosial, politik, atau agama dalam suatu masyarakat atau negara. Di Indonesia, kata reformasi umumnya merujuk kepada gerakan mahasiswa pada tahun 1998 yang menjatuhkan kekuasaan Presiden Soeharto atau era setelah Orde Baru. Masalah yang dihadapi pemerintah pada waktu itu adalah kondisi politik dan ekonomi Indonesia yang semakin tidak terkendali. Oleh karena itu, kemunculan gerakan reformasi bertujuan untuk memperbaharui tatanan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara agar kesejahteraan rakyat tercapai. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa agenda reformasi yang disuarakan para mahasiswa yaitu sebagai berikut. 1. Mengadili Soeharto dan kroni-kroninya. Karena maraknya praktik KKN, terkhususnya praktik nepotisme dalam pemerintahan, membuat agenda ini harus dijalankan. Korupsi di dalam negara yang ditimbulkan pada masa Presiden Soeharto tidak terhitung. Puluhan miliar hingga triliun rupiah tidak tahu dikemanakan, sehingga tuntutan tersebut wajib untuk ada. Pada masa kini, tuntutan tersebut belum sepenuhnya terpenuhi. Dalam media-media pemberitaan mainstream seperti berita tentang pengadilan kroni-kroni Soeharto sangat minim. Presiden Soeharto pun tidak dapat diadili karena memang beliau mengalami sakit hingga meninggal dunia pada tahun 2008 dengan penyakit gagal jantung. Yang kedua yaitu amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Pada Undang-Undang Dasar 1945 tidak ada pembatasan untuk presiden mencalonkan diri dan memimpin Indonesia, sehingga setiap 5 tahun sekali dapat terus mencalonkan diri. Dengan adanya aturan yang membolehkan setiap individu untuk mencalonkan diri sebagai presiden tersebut tanpa adanya batasan, itu membuat Soeharto memimpin Indonesia selama 32 tahun. Pada dua periode pertama, pembangunan Indonesia masih berjalan dengan baik, pemerataan masih baik, namun setelah beberapa periode berikutnya, mulai terjadi penyelewangan yang mengakibatkan kerugian negara secara material ataupun non-material. Yang selanjutnya adalah penghapusan dui fungsi ABRI. Pada masa pemerintahan Soeharto, ABRI memiliki supremasi dan legitimasi terhadap kontrol Indonesia yang berlebih. ABRI waktu itu tidak hanya memiliki fungsi sebagai pengaman negara, namun juga berfungsi sebagai politik. Yang keempat adalah otonomi daerah yang seluas-luasnya serta supremasi hukum. Pada masa Presiden Soeharto, ketimpangan di beberapa daerah sangat terasa dengan pesat.
Pembangunan Jakarta dan Jawa sangat berkembang dengan pesat, namun di daerah-daerah lainnya tidak ada pembangunan yang signifikan. Sedangkan hukum Indonesia waktu itu dapat dikatakan tumpul ke atas, tajam ke atas, tebang pilih para penegak hukum mengakibatkan masalah yang serius. Ketidakadilan terhadap rakyat menjadi hal yang lumrah. Kritik adalah barang yang tidak lazim untuk para penguasa. Penegakan hukum yang kacau pada waktu itu menodai demokrasi. Tercatat oleh berbagai media, pemerintahan Soeharto memiliki catatan sebagai salah satu pemimpin yang paling korup. Yang terakhir adalah pemberantasan praktek KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Seperti yang telah dijabarkan di atas, sedikit mengulas dan menjelaskan kembali. Pada waktu pemerintahan Presiden Soeharto, banyak praktek-praktek KKN yang mengakibatkan kerugian besar untuk Indonesia. Mungkin kita sering mendengar kata keluarga cendana yang terkenal dengan kekayaan mereka. Ciri pokok masa reformasi. Berikut ini beberapa perubahan-perubahan selama masa reformasi yang paling menonjol. Yang pertama adalah pengangkatan Habibie menjadi Presiden RI. B.J. Habibie dilantik menjadi Presiden Indonesia pada 21 Mei 1998 oleh Soeharto. Mengundurkan diri sebagai Presiden RI, Presiden Habibie bertekad mewujudkan pemerintah yang bersih dari KKN. Yang kedua adalah kebebasan berpendapat. Tidak seperti pada masa zaman Orba, kebebasan berpendapat pada masa pemerintahan Presiden Habibie mendapatkan dukungan pemerintah. Pemerintah mengizinkan rakyat mengadakan rapat umum maupun demonstrasi. Namun, untuk demonstrasi tetap perlu mendapatkan izin dari kepolisian. Yang ketiga adalah sidang istimewa MPR. Sidang istimewa MPR dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 13 November 1998. Harapan dari sidang istimewa MPR adalah agar MPR bisa benar-benar mewakili aspirasi rakyat dari berbagai kalangan. Yang keempat adalah pemilu 1999. Pemilu pada tahun 1999 dilaksanakan pada 7 Juni 1999 dan diikuti oleh 48 partai. Yang selanjutnya adalah nomor 5, sidang hasil pemilu 1999. Sidang umum MPR dilaksanakan pada tanggal 14 sampai 21 Oktober 1999 yang dimulai dengan agenda mengadakan pidato yang pertanggungjawaban Presiden Habibie. Sebelum pembacaan pidato pertanggungjawaban ini, pada sidang umum MPR dilaksanakan pemilihan ketua MPR dan DPR yang hasilnya Akbar Tanjung sebagai ketua DPR dan Amin Rais sebagai ketua MPR. Lalu pemilihan presiden dengan 3 kandidat kuat, yaitu pertama Megawati Soekarno Putri dari PDIP, yang kedua adalah Abdurrahman Wahid dari PKB, dan yang ketiga adalah Yusril Ihza Mahendra dari PBB, dan kemudian mengundurkan diri. Hasilnya adalah Abdurrahman Wahid atau sering disapa Gus Dur terpilih sebagai presiden dan Megawati sebagai wakil presiden. Yang selanjutnya, pendidikan Islam pada masa reformasi. Pada masa reformasi, pendidikan agama Islam lebih diperhatikan dan disamakan kedudukannya dengan pendidikan umum, yaitu dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas yang mengatur berbagai bidang pendidikan. Salah satunya adalah bidang pendidikan agama Islam yang memiliki kedudukan sama dengan pendidikan umum, serta dapat dilihat posisi pendidikan Islam dalamnya yang meliputi pendidikan Islam sebagai mata pelajaran, lembaga, dan nilai. Selain itu, pada era reformasi, kuantitas dan kualitas guru lebih meningkat daripada masa Orde Baru dan Orde Lama. Karena pemerintah pusat melakukan pemerataan jumlah guru dan mengadakan perubahan kurikulum dengan berbasis pada kompetensi.
Selain itu, pihak pemerintah juga meningkatkan anggaran pendidikan menjadi 20% dari APBN. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kurikulum pendidikan Islam pada masa reformasi. Lahirnya Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 boleh dikatakan sebagai awal lahirnya arah baru pendidikan Indonesia, di mana kurikulum yang dibuat mengarah kepada pencapaian kompetensi siswa, baik kompetensi kognitif, afektif, maupun psikomotor. Yang selanjutnya yaitu pada masa reformasi ini telah dikembangkan dua model kurikulum, yaitu kurikulum KPK pada tahun 2004 dan KTSP pada tahun 2006. Standar kompetensi yang disajikan sangat sederhana, tapi cukup mendalam dan mencerminkan standar kompetensi pendidikan Islam yang menyeluruh sebagaimana berikut. 1. Mengamalkan ajaran Al-Quran atau hadis dalam kehidupan sehari-hari. 2. Menerapkan akidah Islam dalam kehidupan sehari-hari. 3. Menerapkan akhlakul karimah dan menghindari akhlak tercela. 4. Menerapkan syariah atau hukum Islam. 5. Mengambil manfaat dari sejarah peradaban Islam dalam kehidupan sehari-hari. Lalu saya akan menjelaskan tentang pasal 36 ayat 3, yaitu menerangkan bahwa kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan 1. Peningkatan iman dan takwa. 2. Peningkatan akhlak mulia. 3. Peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik. 4. Keragaman potensi daerah dan lingkungan. 5. Tuntutan pembangunan daerah dan nasional. 6. Tuntutan dunia kerja. 7. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. 8. Agama. 9. Dinamika perkembangan global. Dan yang terakhir adalah persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan. Yang selanjutnya adalah kebijakan-kebijakan pemerintah terhadap pendidikan Islam pada era reformasi. Yang pertama adalah mendirikan sekolah-sekolah agama Islam mulai dari tingkat dasar sampai tingkat perguruan tinggi. Yang kedua adalah membantu meningkatkan mutu pendidikan pondok pesantren dengan usaha memberikan bimbingan ke arah penyempurnaan kurikulum, sarana pendidikan, bantuan atau subsidi guru, perpustakaan, keterampilan, teknologi, dan sebagainya. Pembinaan pendidikan agama pada sekolah umum, baik sekolah negeri maupun sekolah swasta. Yang keempat adalah manifestasi dari makarimal akhlak. Yang kelima adalah merancang kurikulum yang terintegrasi sebagai suatu sistem yang tidak memberi kemungkinan terjadinya pertentangan antara yang satu dan yang lain. Dalam bidang pendidikan, Kabinet Reformasi hanya melanjutkan program wajib belajar 9 tahun yang dimulai sejak tahun 1994 serta melakukan perbaikan sistem pendidikan agar lebih demokratis. Dalam bidang ekonomi, terjadi krisis yang berkepanjangan. Beban pemerintah jadi sangat berat, sehingga terpaksa harus memangkas program tersebut. Di dalam program penyetaraan guru-guru dan mentolerir terjadinya kemunduran penyelesaian program wajib belajar 9 tahun. Akibatnya, sekolah sendiri mengalami masalah berat sehubungan dengan naiknya biaya operasional di situ pihak dan makin menurunnya jumlah pemasukan dari siswa. Pembangunan bidang pendidikan pun mengalami kemunduran. Beberapa hal yang menyebabkan program pembangunan pemerintah dalam sektor pendidikan belum terpenuhi secara maksimal, antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah distribusi pembangunan sektor pendidikan kurang menyentuh lapisan sosial kelas bawah. Yang kedua adalah kecenderungan yang kuat pada wilayah pembangunan yang bersifat fisik material, sedangkan masalah-masalah kognitif spiritual belum mendapatkan pos yang strategis.
Yang ketiga adalah munculnya sektor industri yang membengkak cukup menjadikan agenda yang serius bagi pendidikan Islam di Indonesia pada masa pembangunan ini. Yang keempat adalah perubahan-perubahan sosial yang berjalan tidak berurutan secara tertib.